warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan atau menjabarkan sifat-sifat eksponensial atau sifat-sifat bilangan berpangkat. Jadi ada banyak ya sifat-sifatnya. Sifat-sifat eksponensial. Yang pertama, sifat yang pertama, misalkan saya punya A dipangkatkan dengan M dikalikan dengan A dipangkatkan dengan N, ya. Jika ada perkalian dua bilangan berpangkat dengan syarat basisnya sama atau bilangan pokoknya sama, sama-sama A ya, sama-sama A meskipun pangkatnya berbeda, tapi bisa dijabarkan menjadi A pangkat M ditambah N. Seperti ini. Ingat ya, syaratnya apa? Syaratnya basis harus sama. Basisnya harus sama. Contoh ini. Misalkan saya punya 3 pangkat setengah dikalikan dengan 3 pangkat 2/3. Seperti ini. Berapakah hasilnya? Karena basisnya sama, seperti ini, maka berlaku sifat yang pertama, yakni 3 pangkatnya diapakan? Ditambah atau dijumlah. Jadi seperti ini. Berapa setengah ditambah 2/3? Bisa dihitung ya. Setengah ditambah 2/3, semangat menyebutnya. 3, 6 bagi 3, 2, 2 kali 2, 4, jadi 7/6. 3 pangkat 7/6. Nah, kalau saya ada contoh lagi seperti ini, misalkan saya punya 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ingat ya, sifat yang pertama itu berlaku jika basisnya sama. Karena di contoh yang kedua ini basisnya berbeda, maka tidak bisa berlaku sifat yang pertama. Kalau seperti ini bagaimana ya? Dihitung satu-satu. Berarti 2 pangkat 2 berapa? 4. 3 pangkat 2 berapa? 9. Tinggal dihitung saja. 4 kali 9 itu berapa? 36. Jadi tidak berlaku sifat yang di atas ya. Ini bukan contoh. Bukan contoh. Bisa dipahami ya? Selanjutnya sifat yang kedua. Ini sifat yang kedua. Maaf. Sifat yang kedua, jika ada A pangkat M dibagi A pangkat N, kalau yang pertama tadi dikalikan, yang kedua dibagi. Dengan syarat tetap basisnya harus sama, maka penjabarannya adalah A pangkat M dikurangi N. Syaratnya apa? Basis harus sama. Bisa dipahami ya? Contoh, saya punya 3 pangkat 5/3 pangkat 2. Berarti berlaku 3 pangkat 5 dikurangi 2 karena basisnya sama-sama 3. Jadi jawabannya 3 pangkat berapa? 3. Berapa 3 pangkat 3? 3 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 27. Seperti itu sifat yang kedua. Lanjut sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, jika saya punya suatu bilangan berpangkat A pangkat N, ya, A pangkat N. Kemudian saya pangkatkan lagi. Saya pangkatkan M. Jadi A pangkat N dipangkatkan lagi M. Hasilnya bagaimana? Jika ada pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan ya. Jadi A pangkat N-nya dikalikan dengan M. Dikali dengan M. Seperti ini ya. Contohnya, misalkan saya punya setengah, 0,1 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2. Seperti ini. Berarti gimana penjabarannya? Karena ada pangkat
dipangkatkan, maka jawabannya adalah dikali pangkatnya. 0,1 dipangkatkan 2 kali 2 berapa? 4 ya. 0,1 pangkat 4. Berapa 0,1 pangkat 4? 0,1 dikalikan 0,1 dikalikan 0,1 dikalikan 0,1. Berapa hasilnya? 0,0001. Seperti ini. Bisa dipahami ya. Lanjut ke sifat keempat. Apakah terlihat di sini saja kalau gitu? Sifat keempat. Jika saya punya A, B dipangkatkan N, ya. Jadi di sini ada dua basis, ada A, B, ada A dan B. Ini dihubungkan dengan tanda kali ya. A, B itu artinya A dikalikan B. Maka penjabarannya adalah dipangkatkan satu persatu. A dipangkatkan N dikali B dipangkatkan N juga. Seperti ini ya. Contohnya, misalkan saya punya PQ pangkat 4. Berarti bagaimana penjabarannya? Berarti P sendiri dipangkatkan 4 dikalikan Q sendiri dipangkatkan 4 ya, seperti itu. Lanjut sifat selanjutnya, jika saya punya pembagian kalau tadi perkalian ya, A per B dipangkatkan M sama ya, mirip. Jadi pembilangnya juga dipangkatkan M, penyebutnya juga dipangkatkan M. Jadi A pangkat M per B pangkat M. Seperti ini. Contoh, saya punya 3/4 pangkat 2, maka jawabannya bagaimana? 3 dipangkatkan 2 per 4 pangkat 2. Berapa hasilnya? 3 pangkat 2, 9, 4 pangkat 2, 6, 16. Seperti ini. Ya, bisa dipahami. Sifat selanjutnya, jika ada A pangkat negatif 1, maka bisa dijabarkan jadi seperti apa? Ingat yang saya contohkan saat di pengertian eksponen video sebelumnya. Jika ada perpangkatan bilangan negatif, maka tinggal ditaruh di bawah saja. Artinya dikasih 1 per bilangan itu. Jadi 1 per A pangkatnya berubah jadi positif. Jadi yang awalnya -1 maka dia berubah jadi 1 saja. Atau A saja, 1 per A. Contoh. Misalkan saya punya 3 pangkat -4. Bagaimana penjabarannya? 1 per 3 pangkatnya menjadi positif, yaitu 3 pangkat 4. Berapa? 3 pangkat 4, 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27, 27 kali 3, 80, 81. Jadi 3 pangkat -4 itu hasilnya adalah 1 per 81. Ya, seperti itu. Ini dengan syarat kalau berubah jadi pecahan, karena di bawah A-nya nggak boleh 0 ya. Selanjutnya, kalau seandainya kalian mau mengubah pangkatnya, ya, pangkatnya ini, misalkan saya punya gini, 1 per 2 pangkat -2. Biar mudah bagaimana? Pangkatnya kamu ubah jadi positif. Dengan cara bagaimana? Tinggal dibalik saja ke atas. Jadi ketika kalian mengubah letak suatu bilangan berpangkat, ya, dari pembilang ke penyebut, maka pangkatnya juga tandanya berubah. Mengubah bilangan berpangkat dari penyebut ke pembilang, maka yang berubah juga tanda pangkatnya. Seperti ini, 1 per 2 pangkat -2. 2 pangkat -2-nya mau saya pindah ke atas menjadi pembilang, maka jadinya adalah 2 pangkatnya yang tadinya negatif berubah jadi positif. 2 pangkat 2 berapa? 4. Seperti ini. Ya, bisa dipahami ya. Yang terakhir, jika saya punya bilangan bentuk akar A pangkat N, akarnya pangkat M, maka bisa berubah menjadi A pangkat
N-nya dulu, ya yang di atas. N per baru M. Seperti ini, ya. Contohnya yang ini. Misal saya punya 2 pangkat 3. Nah, gini, jadi 2 pangkat 3 per 5. Bisa dipahami ya? Oke, kalau seperti ini, nggak ada tulisannya sama sekali akarnya. Sesuai kesepakatan para ahli matematika, jika ada bentuk akar, ya, bentuk akar, tetapi tidak ada angkanya di sini, itu artinya apa? Di sini itu angkanya 1, yang di sini adalah 2, sehingga ketika diubah menjadi bilangan berpangkat, maka hasilnya 5 pangkat 1 dulu per 2. Nah, ini adalah sifat-sifat eksponensial. Selanjutnya kita akan belajar beberapa contoh-contoh soal untuk penerapan sifat-sifat eksponensial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.